Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Senang bisa berjumpa lagi dengan panjenengan semua nih di lanjutan perkuliahan kita ya di semester genap ini pada mata kuliah manajemen proyek ya, manajemen proyek sistem informasi kesehatan. Gimana nih kabarnya nih Bapak Ibu semua nih? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Gimana nih di rumah hujan nggak? Ini di Sukoharjo nih dari tadi pagi hujan nih, walaupun nggak begitu Hujan, ini tapi Pak. hujan ya. Hujan, Pak. Hujan, Pak. Ya, jadi ya mudah-mudahan nggak bikin malas gitu ya, masih tetap semangat karena mengejar 3 semester selesai skripsi, insya Allah. Amin. Ya. Oke, di pertemuan sebelum UTS kemarin ya Pak Hanif ya sudah banyak memberikan materi ya. Ya. Kemarin sama Mas Bowo di sharing itu materinya itu ya. Dari mulai visi misi ya, visi misi. Mana itu? Ada visi misi Renstra ya, Renov ya. Sampai proses ini ya, pengembangan sistem ya. SDLC ya, sistem data development management system itu. Nah, di lanjutannya sesudah UTS ini mungkin nanti ada prakteknya ya, praktek di manajemen proyek ini yang nanti bisa digunakan, kalau berdasarkan ini menurut saya nanti bisa digunakan bagi panjenengan nanti untuk dipakai di skripsinya kalau memang mau mengambil sistem informasi ya. Bagi panjenengan yang nanti skripsinya berniat mengambil sistem informasi atau pengembangan sistem, ya nanti materi yang saya berikan nanti bisa dipakai atau diimplementasikan di deskripsinya ya. Oke, ini settingannya kok saya jadi harus ini toh harus admit ya. Ada yang salah kemarin. Oke, saya share ya, share materinya. Ya, data flow diagram ya, data flow diagram. Saya rasa panjenengan mungkin sudah sering melihat ini ya, data flow diagram. Lebih hemat. Ya. Ya toh? Nah, ini data flow diagram ini salah satu alat bantu dalam mengembangkan sistem ya. Kemarin kan Pak Hanif cerita itu kemarin ada kerjasama ya, kerjasama karena programmer itu kan
misalnya dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit itu kan programmer itu kan mengimplementasikan sistem, ya, mengimplementasikan sistem dari keterangan yang diberikan oleh panjenengan sebagai perekam medis, ya kan. Nah, dari keterangan yang jenengan berikan gitu, terus nanti programmer itu menerapkannya dalam sebuah sistem aplikasi, ya. Nah, para programmer itu biasanya sudah sudah paham untuk membaca DFD, ya. Karena kalau kuliah seperti saya, kuliah sistem informasi teknik informatika itu dari semester 2 itu sudah diberikan tentang DFD, ya. Jadi insya Allah saya kebanyakan kalau memang sebagai programmer bisa membaca data flow diagram. Nah, karena kemarin Pak Hanif cerita bahwa dalam pengembangan sistem itu kerjasama, ya, kerjasama. Yang tahu tentang seluk-beluk sistem informasi rumah sakit misalnya kan panjenengan sebagai sebagai perekam medis, ya kan. Nah, jenengan bisa membantu menjelaskan ke programmer, ya, salah satunya dengan membuat data flow diagram, ya. Data flow diagram terus nanti diserahkan ke programmer, nanti programmernya membaca, nah nanti dia mengimplementasikannya ke program komputer, ya. Ini salah satu salah satu tools, ya, tools untuk sebagai alat komunikasi, ya, alat komunikasi antara seorang perekam medis dengan programmer dalam membangun sistem, ya. Salah satunya dengan data flow diagram, ya. Nah, ini suatu keuntungan kalau panjenengan bisa atau memahami tentang data flow diagram ini, ya. Nah, ini nanti kita mencoba, ya, menerangkan tentang data flow diagram ini. Ya. Nah, ini DFD sebagai alat bantu desain sistem informasi, ya. Ya, sistem analis, ya. Perlu membuat model sistem yang diinginkan oleh usernya, ya. Ya. Model itu perlu dibuat karena itu digunakan untuk menggambarkan fasilitas atau fitur dari sebuah sistem, ya. Ya, nanti berguna sebagai komunikasi antara sistem analis, ya, dengan pengguna, ya. Ya, banyak sekali alat bantu dalam membuat model sistem, ya. Salah satunya adalah data flow diagram, ya. Nanti bisa ya, DFD itu menggambarkan komponen-komponen yang ada dalam sebuah sistem. Kemudian yang penting adalah aliran datanya, ya. Aliran data antara komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem tersebut, ya. Ya, asal datanya dari mana, tujuan datanya dari mana, kemudian nanti data tersebut disimpan di mana, ya. Data flow diagram, maka ini yang poin pentingnya adalah aliran datanya, ya. Ada sesuai dengan namanya, ya, data flow diagram, ya. Simbolnya mudah, ya, tidak banyak
ya, hanya ada 4 ya. Ya. Ada aliran data ya. Aliran data, kemudian proses ya. Proses, kemudian ada media penyimpanan atau data store ya. Atau kalau kemarin belajar SQL ya, MySQL itu berarti table ya, table pasien atau table dokter ya. Ya. Atau table apa yang lainnya, table obat ya. Nah, nanti ada data, misalnya data pasien, nanti media penyimpanannya disebutnya apa? Tabel pasien ya. Kemudian adalah entitas ya, atau pengguna ya, entitas ya. Nah, ini ada 2, ada apa, simbol miliknya Jordan sama Gene and Samson ya. Gene and Samson ini ya. Ya, ini bedanya kalau Jordan itu prosesnya itu lingkaran ya. Kalau Gene and Samson ini seperti ini ya. Simpanan data atau media data store-nya ini Jordan ini seperti ini ya. Gene and Samson seperti ini ya. Kalau entitasnya hampir sama ya, kotak ya. Hitung ya Bapak Ibu ya, ini simbol-simbol dalam data flow diagram. Jadi tidak begitu sulit menghafalnya ya. Ada aliran data ya, anak panah ya. Ada proses ya, proses. Kemudian ada media penyimpanan ya. Kemudian ada lagi entitas ya, atau apa, external entity atau pelaku gitunya ya biasanya, atau subjek ya, walaupun tidak harus selalu subjek ya entitasnya itu. Oke, ini ada dua model Jordan atau Gene and Samson ya. Ya, ini aliran data anak panah ini ya, harus diberi nama ya. Jadi aliran data itu harus ada namanya, jangan hanya apa namanya, anak panah aja ya. Ya. Jadi harus apa? Harus ada namanya, data apa gitu ya. Aliran data apa. Ya, aliran data diberi nama, kemudian di dekat anak panah tersebut ya. Bisa di atas, di bawah, atau di samping ya. Nah, ini contohnya aliran data namanya dokumen A3 atau A4 ya. Ya, panah ini apa? Aliran data ya. Ya, aliran data dari entitas menuju entitas perusahaan menuju sistem apa, meregistrasi ya. Ya, kemudian ada berapa konsep dari aliran data ya. Ada paket of data ya. Jadi seperti ini nih. Jadi beberapa data dijadikan atau dikumpulkan menjadi satu ya. Contohnya dari entitas perusahaan itu ada aliran data dokumen A3 A4 dan disket A3 A4 ya. Jadi beberapa data ya dikumpulkan jadi satu aliran data ya.
dari entitas perusahaan ke sistem registrasi ya. Ini disebutnya apa, konsep paket data ya. Ya, dokumen A3 A4 dan disket A3 A4 mengalir bersama-sama ya. Kalau apa namanya? Kalau dari satu entitas menuju dua sistem yang berbeda ya, masing-masing sistem itu aliran datanya juga berbeda, maka harus dipecah seperti ini ya. Ya. Jangan apa? Jangan sistemnya itu dijadikan satu ya. Kalau sistem nggak boleh ya. Sistem harus berdiri masing-masing ya. Jadi ada sistem meregistrasi sama sistem meloading ya. Kalau yang registrasi itu butuh data dari dokumen A3 A4, kalau meloading itu butuh data dari disket A3 A4 ya. Ini contoh ini ya, contoh sistem dulu ini ya, pakai disket ya, masih pakai disket. Kemudian tadi paket of data ya, beberapa data itu dijadikan satu apa, aliran data ya. Yang berikutnya adalah konsep data menyebar. Data flow ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ya, ini datanya sama-sama bukti loading ya. Bukti loading tapi menuju ke, ada yang menuju ke sistem, ada yang menuju ke entitas ya. Ini diverging ya. Satu data ya, satu aliran data namanya bukti loading ya. Ada yang ke sistem mendistribusi, ada yang ke sistem meregistrasi, ada yang ke entitas perusahaan ya. Ya. Terus yang berikutnya ada konsep data mengumpul ya, converging data flow ya. Ya, ini dari beberapa sumber ya, ada dari ini, dari contohnya dari dua sistem dan satu entitas menuju ke satu sistem ya. Jadi beberapa aliran data ya dari sumber yang berbeda, dari beberapa sumber menuju ke satu tujuan ya. Kalau yang di atas ini berarti apa? Dari satu sumber ya, dari satu sumber apa menuju ke beberapa tujuan ya. Kalau yang menyebar ya, dari satu sumber ya menuju ke beberapa tujuan ya. Kalau yang mengumpul ini berarti dari apa? Dari beberapa sumber menuju satu tujuan ya. Ya. Kemudian proses ya. Proses kegiatan yang dilakukan oleh komputer ya. Ya, sama seperti tadi aliran data juga harus diberi nama ya, diberi nama. Ya. Ini apa? Yang ini Jordan ya, yang lingkaran Jordan ini gene insertion ini yang seperti ini ya. Ya, biasanya proses itu ada identifikasi berupa angka ya. Angka. Kemudian selain itu ada nama prosesnya ya.
nama proses, ya. Ya, kemudian memproses itu adalah apa, menunjukkan siapa atau di mana suatu proses dilakukan, ya. Ya. Biasanya sih kalau proses sih ada, yang penting ada namanya ya. Ya, ada proses itu lingkaran, misalnya pakai simbol Jordan lingkaran itu dikasih nama proses apa gitu, ya. Ya. Ya, dalam proses itu harus ada data yang masuk dan harus ada data yang keluar, ya. Ya, ini syarat ya. Minimal ada satu arus data masuk ke proses dan ada satu arus data yang keluar, ya. Ya. Ya, diingat ya, kalau proses itu harus ada minimal harus ada satu arus data yang masuk dan ada satu arus data yang keluar, ya. Ya. Proses satu-satu itu ada apa? Ada dua aliran data masuk, ya. Tetapi tidak ada aliran data yang keluar. Nah, itu disebutnya black hole, ya. Nah, ini kalau membuat DFD seperti ini salah ya. Nah, ini ya proses satu-satu ini meregistrasi ini kan dilihat tuh gambarnya kan ada dua aliran data yang masuk ya, tapi tidak ada aliran data yang keluar. Nah, ini disebutnya black hole ya. Kalau yang proses 1-2 itu ada dua aliran data keluar dari sistem ya. Ada aliran data keluar dari sistem 1-2 tapi tidak ada aliran data yang masuk ya, itu disebutnya miracle ya. Itu ya. Ini kesalahan ya, kesalahan dalam apa menggambar proses di DFD ya. Jadi apa? Di DFD itu harus ada, dalam sebuah proses itu minimal harus ada satu aliran data masuk dan satu aliran data keluar. Ya. Ya, simpanan ya. Gampangannya kalau ini yang sudah belajar MySQL itu berarti table ya, media penyimpanannya disebutnya table ya, table pasien ya, table dokter, datanya aliran datanya itu aliran data pasien disimpan ke media penyimpanan atau data store namanya tabel pasien gitu misalnya ya. Ya. Ya, terus dalam apa namanya penyimpanan data itu apa data store itu hanya boleh berhubungan dengan proses saja ya. Ya. Jadi apa aliran apa data store media penyimpanan itu dalam DFD itu hanya boleh berhubungan dengan proses saja ya. Apakah prosesnya apa data store-nya itu dari data store menuju ke proses atau dari proses menuju ke data store ya. Ya, jadi tidak boleh apa data store berhubungan dengan apa dengan entitas ya atau data store berhubungan langsung dengan data store ya. Tidak boleh. Jadi harus apa namanya? Harus data store berhubungan dengan proses ya. Ya ini ya. Entitas berhubungan langsung dengan data store atau data store berhubungan langsung dengan data store yang lain ya.
aliran data yang menuju ke media penyimpanan itu adalah proses apa? Insert apa ya, tambah data, write, menulis atau menulis ulang ya. Ya. Kalau yang data store ke menuju proses itu berarti update ya. Ya, ini ada apa? Hubungan antara proses dan apa namanya? Data store ya, dengan dua aliran data ya. Ada nilai jaminan, ada nama bank ya. Ini berarti ada dua proses apa? Insert sama update ini ya. Tapi sih biasanya sih bagusnya sih apa? Ini tidak jadi satu seperti ini ya. Karena kadang-kadang nanti pembaca bingung mana yang menuju ke proses, mana yang keluar dari proses ya. Gambar ini lebih bagus aliran datanya dibagi dua ya, biar jelas mana yang aliran data yang menuju ke proses, mana yang keluar dari proses ya. Ya, nah ini gitu ya. Nah. Nah, kalau kan kadang-kadang data store itu kan apa namanya banyak digunakan di nanti di penggambaran DFD ya. Nah, itu biasanya dikasih apa? Paling sering sih dikasih asterisk gini ya. Ini sebenarnya data store yang sama tapi apa dipakai atau digunakan dalam proses yang berbeda misalnya ya. Sama-sama apa namanya data store jaminan ya. Mungkin di proses A ini data store-nya seperti ini, yang proses B sama-sama jaminan tapi dikasih asterisk 1 ya kan. Di proses yang lain jaminan dikasih asterisk 2 ya. Tapi intinya apa namanya? Ini adalah data store yang sama ya. Ya. Kemudian ini apa? Entitas ya, satuan luar ya. Ada bisa kantor, departemen atau divisi ya. Atau orang atau sekelompok orang di sebuah organisasi ya. Bisa juga entitas itu sistem ya. Sistem informasi lahir di luar sistem yang sedang kita buat DFD-nya ya. Atau penerima akhir dari suatu laporan ya. Simbolnya ini kotak ya. Jordan ini Jean and Serson ya. Sama diberi nama juga ya, entitasnya itu namanya apa ya. Ya. Ya, ini juga sama mungkin entitasnya itu apa waktu mengembangkan DFD itu digambarkan lebih dari satu entitas ya, untuk membedakannya sama dikasih asterik ya. Ya, asterik. Tapi intinya ini adalah entitas yang sama ya. Ya. Kalau dari apa namanya penjelasan di atas, jadi ada beberapa apa
syarat ya menggambar DFD tadi ada apa, yang pertama tidak boleh menghubungkan apa langsung antara satu entitas dengan entitas lainnya, ya kan? Entitas perusahaan langsung berhubungan dengan entitas manajemen gitu misalnya, ya tidak boleh ya. Satu entitas berhubungan langsung dengan entitas lainnya, ya. Kemudian juga apa, satu data store berhubungan langsung dengan satu data store yang lainnya, ya. Kemudian apa, data store berhubungan langsung dengan entitas, ya, itu tidak boleh, ya. Kemudian dalam satu proses, ya, apa harus ada minimal satu inputan dan satu output, ya, aliran data, ya, aliran data. Jadi ada input dan harus ada output, ya, minimal satu-satu. Ya, kemudian apa, harus diberi nama, ya, semuanya harus diberi nama, apakah itu proses apa harus data, ya, diberi nama, ya. Terus apa, entitas itu minimal harus terlibat dengan satu aliran data, ya. Ya, apakah aliran datanya masuk apa aliran data yang keluar, itu apa namanya, minimal sebuah entitas harus apa punya minimal satu arus data, ya. Kemudian data store juga, ya. Ya, data store juga setidaknya terlibat dalam satu arus data, ya. Apakah datanya masuk ke data store atau aliran datanya keluar dari data store, ya, minimal apa namanya ada satu, ya. Ya. Ini tipe-tipe data flow diagram, ya. Ada physical, ada logical, ya. Nah, kemudian level DFD ini, ya. Level DFD itu, ya, nanti kalau menggambarkan DFD nanti berhubungan dengan level, ya. Ya, ada yang disebut konteks diagram, ya. Konteks diagram itu cirinya adalah satu proses, ya. Prosesnya hanya ada satu, ya. Ya, konteks diagram itu cirinya adalah hanya ada satu proses, ya, hanya ada satu proses. Kemudian diagram level 0, ya. Ya. Kemudian ada diagram level 1 dan seterusnya, ya. Biasanya sih kalau apa namanya? Kalau di skripsi, ya ini aja apa 3 level ini aja sudah cukup apa namanya? Cukup menggambarkan sistem yang sedang dibuat, ya. Konteks diagram, diagram level 0 dan apa namanya? Diagram level 1, ya. Jadi kalau diagram level 0-nya ini ada berapa nih? Ada 4 proses, ya. Ada 4 proses, maka diagram level 1-nya juga harus ada 4, ya. Ya, ya. Nah, kita lihat ya, konteks diagram ini kan satu proses, ya kan, cirinya adalah prosesnya itu hanya ada satu, ya. Nah, itu dikembangkan nanti dari konteks diagram itu ke diagram level 0,
ya. Dari satu proses ini di diagram level 0 ada 4 proses ya. Ada 4 proses. Nah, nanti di diagram level satunya berarti nanti ada 4 ya yang menggambarkan diagram level apa ini proses pertama, ini proses kedua, proses ketiga, dan proses keempat. Ya. Walaupun tidak harus sih ya, kalau seingat saya tidak harus apa namanya, ini ada di diagram level 0 ini ada 4 proses, berarti harus ada 4 diagram level 1 sih tidak harus sih ya. Kalau memang yang membuat DFD itu sudah yakin bahwa di diagram level 0 ini proses 1 ini sudah jelas, ya tidak harus diturunkan ke diagram level 1 ya. Ya. Begitu juga nih kalau proses 2 ini di diagram level 0 ini, di proses 2 ini dirasa sudah cukup jelas ya. Tidak perlu lagi diturunkan di diagram level 1 ya. Nah, ini yang proses 3 ini ternyata yang yang harus diperjelas lagi biar pembaca paham atau programmernya paham ya. Nah, di proses 3 ini diturunkan ke diagram level 1 agar lebih jelas ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau di konteks diagram ini sebagai garis besar ya, sebagai garis besar dari perancangan sistemnya. Nah, itu diturunkan ke diagram level 0 ya untuk lebih memperjelas konteks diagram ya. Di diagram level 0 ini kalau ada proses yang dirasa belum jelas ya berarti diturunkan ke diagram level 1 ya. Tunggu ya. Ya nanti nanti kalau mencari artikel jurnal itu nanti banyak kok ya contoh-contoh DFD ya. Ini sayangnya contohnya yang tidak berhubungan dengan rumah sakit ya. Atau ini kita langsung ini ada contoh DFD ini. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas ini contoh DFD ini, ada sistem informasi kesehatan ibu hamil ya. Nah, ini contoh DFD yang ini ada orang membuat sistem informasi kesehatan ibu hamil ini ya. Sebelum lanjut ke sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang teori tadi DFD? Belum, Pak, masih mencermati, Pak. Oh gitu, iya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti insya Allah nanti rekamannya di-sharing lagi nanti, biar bisa dilihat ya. Nah, ini menggambar di tesis ini ya, ada tesis ini seorang membuat sistem informasi kesehatan ibu hamil ya. Nah, itu dulu Bapak Ibu ada namanya toolsnya itu namanya EasyCase ya. Ini powerful sekali nih untuk masalah masalah DFD ini ya. Karena dia bisa mengecek kesalahan ya. EasyCase ini ya, tools untuk menggambarkan DFD ya. Saya juga masih sempat pakai waktu membuat tesis kemarin ya, EasyCase ya. Tapi sayangnya EasyCase-nya ini masih berbasiskan ini DOS ya. Jadi terakhir itu bisa digunakan di Windows XP ya.
Jadi kalau sudah Windows 7, 8, apalagi Windows 10 itu tidak bisa running, ya. Kalau panjenengan mau nyoba berarti ada satu komputer atau laptop yang diinstal Windows XP, kemudian nanti diinstal EasyCase, ya. Ini bagus sekali nih EasyCase, ya. Jadi dia bisa mengecek kesalahan. Kita membuat DFD, ya, konteks diagram terus ke level 0, nanti dia bisa mengecek kesalahannya, ya. Kalau ada kesalahan dia bisa menampilkan, ya. Ya itu sampai sekarang saya mencari EasyCase yang untuk sistem operasi yang terbaru nggak ada, ya. Sayang ini, mungkin perasaannya udah tutup atau gimana gitu, ya. Ya. Nah, ini dia, ya. Ada sistem informasi kesehatan ibu hamil, ya. Nah, ini konteks diagramnya, ya. Cirinya tadi? Sistemnya hanya ada satu, ya. Konteks diagram. Ya, ini entitasnya ada 3, ada petugas, ada pasien, sama manajemen, ya. Petugas itu tugasnya adalah memasukkan data, ya, ke dalam sistem, ya. Datanya ada banyak, ada data pernikahan, data pendidikan, ya, sampai data provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ya. Cara datang, cara bayar, ya. Nah, ini petugas ini menginput datanya, ya. Data pernikahan misalnya 0, belum menikah, 1 menikah, 3 duda, 4 janda, misalnya gitu, ya. Pendidikan misalnya 1 tidak tamat SD, 2 gitu, ya, tamat SD gitu. Seterusnya agama, ya. Ini semua data ini dimasukkan oleh petugas ke sistem, ya. Nah, setelah diolah ini, ya, diolah oleh sistemnya, nanti ada data yang keluar dari sistem menuju ke pasien, ya. Ada SMS antenatal, ya. Ini dulu WA-nya belum ada, ya. WA belum ada. BlackBerry mungkin juga baru-baru muncul kali, ya. SMS, jadi makanya SMS. SMS antenatal ini, jadi pasiennya itu, ibu hamilnya itu, ya, itu akan mendapat SMS pengingat bahwa 2 hari lagi ibu hamil itu atau pasien tersebut harus memeriksakan ke dokter, ya. Ya kan, kalau ibu hamil itu kan, kalau berdasarkan teorinya kan meriksa ke dokter itu kan 4 minggu sekali, ya kan. Terus nanti meningkat 2 minggu sekali, ya kan. Terus nanti meningkat lagi menjelang dekat ke kelahiran, itu berarti seminggu sekali, kan gitu, ya, Bu, ya. Nah, itu ini modelnya seperti itu. Jadi 2 hari sebelum tanggal pemeriksaan itu ibu hamilnya itu dapat SMS, ya. Bu, jangan lupa tanggal ini periksa ke dokter gitu. SMS-nya seperti itu isinya, ya. Terus nanti dari sistem itu pasien dapat kwitansi, kan, berarti kalau setelah memeriksa, kemudian juga ada KIB untuk pasien baru, ya. Terus pasien untuk ke sistem itu dia bisa ngirim SMS pertanyaan, ya, atau SMS kritik saran, ya. Jadi ibu hamilnya itu ngirim ke nomor operatornya, itu nanti masuk ke sistem di komputer, ya. Di komputer nanti akan terlihat oleh bidan atau dokter bahwa ada pertanyaan SMS masuk. Nah, nanti dokter atau bidannya itu bisa langsung menjawab di komputernya, ya. Kemudian langsung klik gitu, langsung kirim SMS balasan, ya. Gitu, ya. Ya, jadi modelnya seperti itu, tapi belum WA, masih SMS, ya. Jadi petugas dokter atau bidan itu menjawabnya langsung di
komputer. Kalau ada SMS pertanyaan yang masuk di komputernya itu akan muncul, ya. Tidak perlu dijawab di HP, ya, langsung dijawab di komputer, langsung terkirim ke HP-nya siapa? Ibu hamil, ya. Kemudian selanjutnya dari entitas berikutnya, manajemen itu apa namanya, ada 3 laporan, ya. Jadi ada 3 aliran data yang keluar, ada laporan jumlah pasien, laporan pasien berobat, ya, laporan SMS pasien. Jadi manajemen bisa melihat SMS pertanyaannya apa saja, ya. Ya, gitu, ya. Ini apa namanya? DFD konteks diagram, ya, diagram konteks dari sistem informasi pelayanan kesehatan ibu hamil, ya. Nah, itu nanti dari gambar ini, ya, diterangkan, ya, diterangkan, ya. Ini kebetulan dia menerangkannya berdasarkan petugas, ya. Bisa jadi panjenengan nanti menerangkan juga berdasarkan proses, ya. Ya, entitas petugas ini apa, entitas pasien apa, ya, entitas manajemen apa, ya. Nah, ini konteks diagramnya, ya. Nah, dari konteks diagram ini diturunkan ke apa? DFD level 0, ya, DFD level 0. Nah, ini dia, ini, ya. Ini buatnya memang pakai isi case ini, ya. Ya, jadi kan ini jaraknya itu udah teratur gini, ya. Isi case itu apa, tidak bisa apa membuat ini, misalnya apa, data store ini yang satu lebarnya kecil, yang satu lebarnya besar, nggak bisa. Jadi sama, ya, semuanya sama, ya. Ya, dari di sistem isi case-nya seperti itu, ya. Ya, dari satu sistem itu ada 3 sistem, ya. Di level 0-nya jadi ada sistem pendataan, sistem transaksi, ya, dan sistem apa, pelaporan dan SMS, ya. Ini tadi petugas, ya, kan memasukkan data nih, ya. Ada banyak data masuk ke sistem, itu ke sistem, keluar ke menjadi data store, ya, diolah di sistem pendataan, ya. Datanya tersebut, ya, keluar menjadi apa namanya, media penyimpanan, ya, atau gampangannya itu ada tabel nikah, ada tabel didik, gitu, ya. Kalau pakai apa, MySQL, ya, tabel agama, ya. Ya, dari data-data ini, ya, masuk ke proses transaksi, ya, proses transaksi, ya, menghasilkan tabel anak, tabel. Jadi apa, sistemnya itu ibu hamilnya itu ada ini apa, punya anaknya sudah berapa, anaknya nama-namanya siapa saja, ya. Ya. Terus kunjungan, ya, data kunjungan apa namanya. Jadi kunjungan pertama, ya, kunjungan pertama kan biasanya 4 minggu sekali, ya, sampai berapa minggu, terus nanti 2 minggu sekali, ya kan, terus terakhir nanti menjelang ini seminggu sekali. Nah, ini ada daftar kunjungannya secara otomatis, ya. Ya. Ya, kemudian registrasi ini pendaftaran pasien ibu hamil, ya. Terus detail tindakan yang diberikan pada saat apa, ibu hamil tersebut memeriksa, sama obatnya apa saja, ya. Itu merupakan hasil dari transaksi, ya. Ya, dari data yang masuk ini, tabel nikah, tabel didik, ya, diproses transaksi, keluar apa namanya, keluar berupa
tabel anak ya, daftar anak-anak dari ibu hamil tersebut, ibu hamilnya sendiri datanya siapa ya. Terus tabel kunjungan, jadi selama itu periode tersebut nanti ada muncul tanggal-tanggalnya, tanggal segini kunjungan pertama, tanggal segini kunjungan kedua, dengan menggunakan apa tadi ya, 4 minggu sekali, kemudian 2 minggu sekali, sampai terakhir seminggu sekali ya. Ya. Ini registrasi ya. Jadi setiap ibu hamil periksa itu ya masuk ke registrasi ya, ditambah dengan tindakan yang dilakukan dokter apa saja sama obat yang diberikan apa saja ya. Masuk ke proses pelaporan ya, dari data ini proses pelaporan, terus sehingga akhirnya apa, nanti ada SMS antenatal nih. SMS antenatal ini berarti dari ini ya, kunjungan ini ya, karena tadi kan ada hari-hari tanggal kunjungan ya. Ya. Berarti 2 hari sebelum hari H kunjungan itu dia dapat SMS ya. Ya, nah ini. Yang jadi masalah biasanya kalau manual itu kadang-kadang bisa kelewat ya. Kalau ada isi case itu mudah. Kalau misalnya di di level 0 konteks diagram ini kan ada data agama misalnya ya, ada data agama masuk ke sistem ya, masuk ke sistem. Nah, kalau kalau pakai isi case ya, dia bisa mendeteksi kalau misalnya ada data agama itu tidak masuk ke sistem, itu berarti nanti akan muncul pesan kesalahan ya. Kalau pakai isi case itu bisa terdeteksi. Yang jadi masalah itu kalau bikinnya manual pakai gambar atau misalnya pakai Microsoft Word gitu, digambar biasa kan hanya lingkaran gini aja ya. Nah, itu kadang-kadang bisa kelewat itu ya. Kalau tidak teliti ya, kadang-kadang ada data agama masuk ke sistem tapi di level level 0-nya itu terlewat ya. Nah, itu yang jadi masalah kalau membuat DFD-nya manual ya. Tapi kalau pakai isi case itu bisa terdeteksi ya, akan muncul pesan kesalahan nanti ya. Nah, ini kan memang ini hasil dari isi case ya, seperti ini tadi yang saya bilang itu lebarnya ini minimal, ini lebarnya ya segini ini ya, lebar data store ini ya. Dikecilkan lagi tidak bisa ya. Kalau diperbesar seperti pasien ini bisa ya. Jadi memang agak sedikit wagu mungkin ya hasilnya ya, tapi powerful untuk bisa mengecek kesalahan ya. Nah, kalau manual kan mungkin kan bisa gambarnya bisa diperbagus ya. Seperti tanda panah ini tidak perlu besar-besar. Nah, ini isi case ya, ini paling minimal panahnya itu ya besarnya seperti ini ya. Ya, ini DFD level 0 ya. Diagram DFD level 0 ya. Dibuat dengan tools isi case ya. Walaupun gambarnya agak ini ya, tidak bisa diatur karena punya pembatasan ya, tapi powerful untuk bisa mengecek kesalahan ya. Nah, itu yang dicari, itu bisa mengecek kesalahan itu ya. Ya, kalau manual itu yang tadi saya bilang, misalnya ada di diagram konteks diagram, ada satu data masuk ke sistem ya, ternyata di DFD level 0 ini bisa terlewat kalau kurang teliti ya. Ya. Itu kalau manual ya. Ya, nanti panjenengan bisa lihat lagi ya dari konteks diagram ini ya. Ya.
ya konteks diagram ini ya diturunkan menjadi DFD level 0 ya. Ya, terus dari DFD level 0 ini jadi apa? DFD level 1 ya. Ini yang pendataan tadi itu ya. Yang pendataan tadi ya. Ada data pernikahan masuk ke apa di input data pernikahan itu ya. Tersimpan dalam tabel nikah ya. Data pendidikan ya kan tersimpan dalam tabel didik ya. Ini user nih ya, jadi yang apa petugas ya, ada username dengan passwordnya ya. Ya, ini DFD level 1. Pendataan master data ya kan. Ini apa? DFD level 1 ya. Transaksi pasien ya, yang tadi itu ya. Ya, master pasien ini ya. Pasien nanti apa? Agamanya apa? Ngambil apa? Data agamanya kan misalnya Islam 1 ya kan gitu ya misalnya. Katolik 2, Protestan 3 misalnya. Ya, pendidikan misalnya ya. Ini nanti apa pasiennya itu dari provinsi mana, kabupaten apa ya kan. Nah, ini apa masuk ke proses master pasien ya. Dari data-data ini muncul tabel pasien ya yang lengkap ya. Ya, ini pengguna ini masuk ke setiap sistem karena sistemnya ini pasti menanyakan ini apa login ya. Apakah apa yang mau menggunakan sistem ini sudah login atau belum ya kan. Nah, ini kan jadi pengguna ini kan masuk ke di setiap sistem ya. Karena kalau belum login berarti kan tidak berhak menggunakan sistem ini ya. Nah, ini tadi ya pasien anaknya siapa aja ya. Ini karena apa sistemnya ini fokus utamanya ini apa namanya CRM ya. Customer Relationship Management ya. Jadi bagaimana membina hubungan antara apa perusahaan rumah sakit dengan pasiennya agar pasiennya itu tidak lari ke rumah sakit yang lain gitu ya. Jadi ini apa? Jadi dengan data anak ini salah satunya adalah apa? Nanti rumah sakit itu terutama kalau anaknya lahir di rumah sakit ini ya yang pakai sistem ini. Jadi pada tiap tahun itu apa sistemnya otomatis memberikan ucapan selamat ulang tahun, ya kan? Nah, itu kan salah satu apa namanya? Trik untuk membina relationship dengan customer ya. Ya. Jadi ininya apa aplikasi ini yang dibangun ini bagaimana meningkatkan hubungan dengan customer ya. CRM, Customer Relationship Management ya. Itu ya. Salah satunya selain ini apa ucapan selamat ulang tahun ya. Ada juga tadi SMS ya kan. Jadi siapa ibu hamil itu selalu apa kalau ada masalah bisa langsung menanyakan lewat SMS ya. Itu kan salah satu cara membina hubungan dengan apa customer ya. Ya, ini ya. Itu ini apa yang membuat
tesisnya seperti itu ya. Yang kerangkanya itu ada disebut CRM ya, Customer Relationship Management ya. Ya ini apa? Diagram level 1 ya. Ini diagram level 1 untuk pelaporan ya. Nah, ini dibangun dengan apa? Dibuat DFD-nya dengan tadi isi case ya. Ini sekitar tahun 2012 ini ya dibuatnya, jadi waktu itu masih Windows XP ya. Nah, itu isi case-nya masih bisa jalan di Windows XP ya. Yang sekarang Windows 7, Windows 8 sudah tidak bisa ya karena masih under DOS itunya ya. Aplikasi isi case-nya ya. Ya, ini apa? Kalau panjenengan nanti minat dengan sistem informasi, ini skripsinya nanti ya ini bisa dijadikan contoh nih ya. Membuat apa namanya? DFD ya, DFD. Memang harus ini sih kalau manual gitu membuatnya pakai Word gitu ya, berarti harus teliti ya, teliti. Jadi harus data masuk ke sistem itu berapa ya harus sesuai, data keluar dari sistem itu berapa itu harus sesuai ya. Jadi melihat dari ini ya, dari pertama tadi ya. Nah, ini di konteks diagram ini data yang masuk ke sistem itu berapa nih ya. Ada berapa buah, kemudian data yang menuju ke sistem itu ada berapa ya. Nah, ini harus semua harus ada di DFD level 0 ya. Jadi semua data yang masuk ke sistem dan data yang keluar dari sistem di apa konteks diagram itu harus semuanya ada di DFD level 0 ya. Jadi kalau membuatnya secara manual memang harus hati-hati ya, harus diperiksa teliti ya. Nah, terbantunya ini waktu itu menggunakan isi case ya. Jadi ada fasilitas untuk mendeteksi kesalahan ya. Jadi dikasih tahu nanti kalau ada data apa yang masuk ke sistem tapi di konteks diagram ada data A masuk ke sistem ternyata di DFD level 0 belum ada, nanti diberitahu ya. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan tentang DFD ini ya. Ini biasanya wajib ya kalau skripsinya sistem informasi itu DFD itu biasanya harus ada ya, karena itu aliran data ya, data apa saja yang apa terlibat dalam sebuah sistem. Nah, itu kan apa namanya itu harus ini harus diperlihatkan atau dimodelkan ya. Nah, itu biasanya menggunakan DFD ya. Nah, kebanyakan yang saya lihat sampai sekarang ini skripsi-skripsi apa sistem informasi ya, perancangan sistem atau sebagainya itu DFD itu selalu ada ya. Monggo yang mau ditanyakan ini DFD ini. Atau ini apa? Shock melihat gambar DFD. Ya, nanti bisa dilihat. Atau melihat DFD ini makin ini
makin ciut untuk membuat skripsi perancangan sistem atau malah semakin bersemangat. Monggo Mas Bowo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Belum. Masih memahami. Belum. Masih. Kira-kira sulit nggak menggambarkan DFD itu? Menggambar seperti ini sulit nggak menurut jenengan? Ya. Oh, apa nih? Wah, sulit. Belum dicoba ya. Kalau sudah dicoba nanti. Yang ini terasa sulit karena belum memahami ini sistemnya sendiri. Ya. Kan kita membuat sistem kan berarti kita yang paham sistem sistem yang kita ingin buat kan gitu ya. Nah, kalau sudah paham datanya apa saja, kemudian siapa saja yang terlibat, nanti insya Allah ini mudah membuatnya, tidak begitu sulit. Cuman memang perlu ketelitian kalau dibuatnya secara manual ya. Kecuali tadi ada pakai tools EasyCast tadi yang bisa mendeteksi kesalahan ya. Atau juga mungkin ini kan kebetulan dia pakainya EasyCast ya. Jadi semua data ini masuk ya kan? Semua data ini masuk ya kan? Dari data pernikahan ya kan? Ya mungkin bisa dikurangi, dicari data yang benar-benar benar-benar penting ya, misalnya data pasien sama data pengguna. Nah, ini kan yang paling poin penting ya. Kalau misalnya manual misalnya ya, pasien sama pengguna ya. Yang ini yang data pernikahan ini kan hanya sebagai pelengkap aja ya. Atau yang penting misalnya dari data penyakit misalnya ya, data dokter, pasien, pengguna, tindakan ya kan, poliklinik ya mungkin obat. Nah, itu. Jadi tidak semua data dimasukkan juga tidak apa-apa sih ya. Cari yang paling penting dalam sistem ini ya. Kalau data pernikahan, data pendidikan, cara bayar, cara datang, ini kan data-data nama provinsi, nama kabupaten itu kan penunjang aja ya, pelengkap ya, data pelengkap itu mungkin bisa dihilangkan ya. Nah, ini kebetulan dia menggunakan EasyCast ya kan. Jadi semua data itu yang terlibat dimasukkan, karena tidak khawatir dengan kesalahan, karena EasyCast-nya bisa mendeteksi kesalahan mungkin ya. Jadi semua data dimasukkan. Kalau misalnya manual ya pilih data yang benar-benar penting ya. Ya, sulit karena belum paham dengan sistem atau cara kerja sistemnya ya. Tapi kalau sudah paham, sudah kan buatan sendiri toh, saya mau apa kan gitu ya, kan insya Allah nanti kalau sudah paham dengan keinginannya sendiri kan nanti kan tinggal digambarkan gitu ya, yang tadinya dalam pikiran terus digambarkan dalam model ya kan. Bentuknya ada bentuk kotak, ada bentuk lingkaran ya kan. Insya Allah tidak terlalu sulit, yang penting paham dulu dengan sistem yang akan dibuat ya, cara kerjanya ya kan. Nah, nanti kalau sudah paham sistem apa yang akan dibuat, nanti tinggal menggambarkannya dalam bentuk kotak dan lingkaran, kan insya Allah tidak begitu sulit nanti insya Allah ya. Ya kan, ini kan intinya biasanya kan dari pikiran ya kan, dari kepala ini ya,
sudah paham di kepala, kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan kan gitu ya. Insya Allah nggak begitu sulit kok ya. Kalau memang sudah paham alur dan prosedur sistem yang akan kita buat ya. Ya kalau mau pakai isi cache berarti ya itu apa, ada satu komputer lain yang lama yang diinstal pakai apa Windows XP ya, atau mungkin laptopnya dual sistem apa sistem operasi ya kan, pakai dual sistem informasi apa sistem operasi ya kan, yang satu pakai Windows 10 defaultnya, atau terus yang satu pakai sistem Windows XP. Tapi itu udah lama, itu belum pernah saya coba lagi ya. Atau mungkin ada triks yang lainnya, mungkin bisa tanya ke yang lebih paham, ke apa ini apa teknisi komputer ya, biasanya yang lebih paham itu ya. Gimana Windows apa laptop saja yang Windows 10 bisa menjalankan Windows XP ya kan. Nah, itu kan teknik komputer ya yang paham ya. Minta bantuan ke apa teknisi komputer ya. Ada lagi mungkin? Ya. Kemudian ini ada cari kesalahan DFD ini ya. Ya. Ini ada diagram konteks ya, ada diagram konteks ya. Ada diagram konteks. Kemudian di bawahnya cari kesalahan di DFD level 0 berdasarkan diagram konteks ini ya. Kira-kira kesalahannya di mana ya. Ditulis aja, satu kesalahannya apa, dua kesalahannya apa ya. Minggu depan sebelum materi baru insya Allah nggak tanyakan ya. Nah, kalau ini paham nanti insya Allah apa DFD-nya berarti sudah ngerti ya. Coba yang tadi, yang berdasarkan tadi kan ada apa proses, harus ada apa namanya minimal satu input satu output ya kan. Terus apa di DFD konteks diagram berapa data yang masuk ke sistem, berapa data yang keluar dari sistem. Berarti kan di DFD level 0-nya itu harus ada kan gitu ya. Ya sebutkan nih kesalahan-kesalahannya, ditulis satu apa, dua apa ya. Minggu depan insya Allah saya tanyakan sebelum materi baru ya. Oke, DFD data flow diagram ya. Mudah-mudahan tidak memutuskan semangat yang ada niat skripsinya perancangan sistem ya, malah semakin apa termotivasi ya membuat perancangan sistem. Gimana nih ini Bu Ugi nih 3 semester skripsi selesai, kira-kira ini sanggup nggak ini? Berarti kan harus sudah mulai membuat ini ya, sudah mulai ini apa namanya mencari-cari judul ini. Insya Allah Pak. Oh ya.
Pripun Bu Eka, kira-kira apa? Ada keinginan buat Gimana, skripsi tentang apa? Kalau yang sistem informasi menyerahkan, Gitu. Pak maaf izin bertanya yang tadi yang customer relationship itu saya belum mengerti sistem kerjanya yang pasien data anak itu bisa masuk ke pasien itu berarti antara yang ibu dan bapaknya itu dua-duanya masuk kita atau gimana Pak? Maksudnya saya belum mengerti itu kan cara ada kerjanya. Ada model yang disebut customer relationship management kan gitu ya, membina hubungan dengan customer. Tujuan utamanya itu bagaimana bisa mempertahankan customer itu setia kepada perusahaan kita gitu loh ya. Itu intinya. Jadi bagaimana caranya ya agar customer itu setia dan selalu membeli atau apa, kalau di rumah sakit berarti berobat gitu ya, selalu berobat di rumah sakit kita kan gitu ya. Nah itu dia membuat sistem nih, si orang tersebut membuat sistem untuk ibu hamil ya. Nah bagaimana sih caranya agar ibu hamil tersebut selalu ingin berobat ke rumah sakit kita. Nah, salah satu fasilitas yang ada di aplikasinya itu tadi yang pertama SMS, ya kan? Dengan SMS misalnya 2 hari sebelum tanggal pemeriksaan itu ibu hamilnya itu dapat SMS mengingatkan, Bu jangan lupa ya 2 hari lagi berobat pemeriksaan kandungannya kan gitu. Nah kan kalau dengan adanya SMS tersebut kan harapannya kan ibunya kan tidak lari ke rumah sakit lain toh, selalu tetap setia ke rumah sakit kita kan gitu ya. Nah, itu kan tujuan dari CRM tersebut kan terpenuhi kan gitu. Nah, itu terus yang berikutnya yang kedua tadi anak kan nanti ketika ketika ibu hamil tersebut melahirkan kan datanya tercatat ya. Anak tersebut lahir pada tanggal ini kan gitu ya. Nah itu sistemnya itu nanti setiap tahun itu dia bisa memeriksa tanggal lahir dari data-data anak-anak tersebut dan memberikan SMS ucapan selamat ulang tahun kan gitu. Kan dengan adanya ucapan seperti itu kan nanti harapannya kan dari ikatannya antara keluarga pasien sama rumah sakit kan itu selalu terjaga kan gitu. Gitu Bu, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi tidak harus nama suami ya itu mungkin sebagai pelengkap di tabelnya ya. Bisa juga sih dimasukkan nama suami ya. Tapi yang poin pentingnya itu dari data anak itu tanggal kelahiran anak, kemudian nanti setiap tahun itu sistemnya itu secara otomatis memberikan ucapan selamat ulang tahun, ya kan? Harapannya kalau dengan seperti itu kan nanti tadi antara pasien sama rumah sakit itu selalu terhubung. Jadi si pasien itu akan selalu ingat berobat untuk di rumah sakitnya gitu, tidak pindah ke rumah sakit yang lain. Kan itu poin dari tadi CRM tadi ya, Customer Relationship Management. Jadi intinya membuat banyak fitur gitu. Pripun? Jadi membuat banyak fitur bagaimana supaya customer itu atau pasien itu selalu kembali ke rumah sakit kita kan gitu. Tujuannya seperti itu. Iya Pak, berarti hanya sebagai pelengkap catatan kita saja Pak. Iya, ya bukan hanya pelengkap sih, memang itu dibuat bagaimana fitur-fitur itu agar selalu diingat pasien sehingga pasiennya itu kembali ke rumah sakit kita lagi gitu loh. Kan di perusahaan-perusahaan kan kan kayak sekarang kan model sekarang kan setiap saat kan
ada diskon kan selalu otomatis ngirim ke WA kita kan gitu ya. Kan itu salah satu cara agar customer itu tidak lari ke perusahaan yang lain kan gitu. Zaman sekarang pakai WA kan gitu ya. Otomatis satu ke email ya kan. Kan kita sudah mendaftar ya kan. Ya, misalnya di Gojek itu kan ya. Setiap saat kan bisa ngirim informasi ke Android kita, ke HP kita ya. Nah, itu salah satu bentuk bagian dari yang disebut customer relationship management. Bagaimana customer itu selalu setia dengan perusahaan kita kan gitu. Oke, insya Allah jelas, Ge. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin nanti model CRM ini bisa jadi masukan nanti kalau mau membuat skripsi kan tidak harus tidak harus membuat aplikasi kan, ya, kan membuat membuat acara atau gitu agar pasien atau customer kita atau pasien kita selalu kembali ke rumah sakit kita, ya kan? Nah, itu mungkin bisa nanti ya, tidak harus membuat sistem. Ini kebetulan aja skripsinya itu tesisnya itu membuat aplikasi ya. Tapi kan CRM itu kan tidak harus selalu dengan aplikasi kan gitu ya, tidak harus ya. Nah, itu mungkin bisa itu dipakai nanti untuk skripsi itu bagaimana pasien kita itu selalu setia sama rumah sakit kita. Kita ada ide apa nih, fitur-fitur apa yang membuat pasien itu selalu ingat ke rumah sakit kita ya. Nah, itu poin dari CRM tadi ya, Customer Relationship Management ya. Monggo silakan dicari nanti CRM gitu ya. Customer Relationship Management ya. Mungkin bisa dipakai nanti untuk skripsinya nanti. Oke, mungkin cukup ya pertemuan kali ini DFD ya. Ya, mudah-mudahan yang saya berikan ini sudah cukup jelas ya, dan tidak membuat patah semangat yang tadinya mau atau ingin membuat skripsi sistem informasi atau perancangan ya. Ya, karena memang itu standarnya ya, DFD itu standar ya. Malah makin memicu semangat ya. Harapannya seperti itu ya. Monggo sebelum ditutup saya biasa diperlihatkan dulu wajahnya biar saya screen. Oke. Oke, halaman pertama. Halaman kedua. Oke, halaman ketiga. Oke. Oh ya, ini besok saya minta tolong panjenengan nanti absen di itu ya, di classroom ya, karena kan ini tanggal merah ya, tanggal merah. Kalau untuk bukti jurnal itu tidak diperbolehkan tanggal merah itu mengajar. Jadi besok saya buatkan classroom jenengan absen di komentar kelas ya, di komentar kelas. Ini nanti sudah ada saya buat absennya, Pak. Oh, berarti tanggalnya aja nanti diganti besok gitu ya,
tanggal 5 berarti. Tanggal 4 ya. Siapa? Dibuat tanggal 4. Absennya itu apa? Apa modelnya apa? Di ini Pak. Apa? Bagi namanya ini. Google Google Form. Form. Google Form. Google Chrome Pak. Google ini. Oh, Google ya. Form. Ya nanti ya nggak apa-apa lah nanti Nanti saya edit tanggalnya Pak. tanggalnya diedit ya. Oke. Iya Pak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga nanti keinginan 3 semester skripsinya bisa terlaksana ya. Bisa segera lulus ya. Karena Bu Ugi inginnya bisa cepat nih ya. Programnya Bu Ugi seperti itu. Ingin segera lulus dan segera uji kompetensi ya. Ya, gitu. Oke. Iya. Karena ini modelnya sekarang berapa persen dari dari perkuliahan, kemudian berapa persen dari uji kompetensi itu untuk untuk transkripnya gitu ya. Menurut Bu Ugi seperti itu. Makanya skripsinya bisa selesai lebih cepat, nanti persiapan uji kompetensinya bisa lebih lebih siap lagi gitu ya, sehingga nanti harapannya uji kompetensinya nilainya tinggi, karena itu sekarang diambil sebagai syarat kelulusan ya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak.